你小心。李丹才突破境界的吗？宋承玉那种迂腐懦弱的人，这些屁话的，还是直接动手吧。你。能投到哪儿去？这可是你自己能直接迫使我的领域。狂怒！ Halo guys, kembali lagi bersama kami di Imza Movie. Gimana nih kabar kalian semua? Aku harap kalian dan keluarga kalian sedang baik-baik saja dan sehat selalu. Oke guys, dalam video kali ini kami akan membahas alur cerita Yeyu episode 275. Oke, kalau begitu gak usah banyak basa-basi lagi, kita langsung masuk ke pembahasannya. Ciki Bom. Saat binatang iblis tersebut hendak menyerang wanita itu, untungnya Yeyu tepat waktu. Ia dengan sigap menebas binatang itu dengan pedangnya. Binatang itu pun mati terbantai di tangan Yeyu. Setelah itu, Yeyu menghampiri wanita itu. Hanya saja, wanita itu sangat ketakutan kepada Yeyu. Ia pun takut Yeyu berbuat macam-macam kepadanya. Yeyu menjelaskan bahwa ia tidak bermaksud buruk kepadanya. Ia hanya menanyakan apakah dirinya tidak membutuhkan kristal iblis itu. Pasalnya, jika ia tidak membutuhkan, maka Yeyu akan mengambilnya. Wanita itu pun menggelengkan kepalanya sebagai tanda bahwa ia tidak membutuhkan kristal itu. Oleh karena itu, Yeyu mengambilnya dan pergi meninggalkan wanita itu. 怎么？妖兽结晶。 Saat Yeyu hendak pergi, tiba-tiba wanita itu kembali minta tolong. Pasalnya, ia sedang dikejar oleh seseorang, yang mana ia dikirim oleh ketua sekte ke lembah Lingxi untuk dijadikan uji coba pil. Awalnya, ia tidak menyadarinya. Namun ketika ia naik ke ranah Shen Void, ia menyadari bahwa ia dijadikan uji coba pil agar dapat menerobos ke ranah Shen dengan cepat. Lalu mereka mengambil esensi suci dari tubuhnya. Wanita itu juga menjelaskan bahwa teman-temannya banyak yang meninggoy atas uji coba ini. 你能不能带我去明月城？有人在追杀，是这样死掉的。 Putri Yin yakin wanita itu adalah murid dari sekte kuno Jiuhan. Mendengar kabar dari Putri Yin, Yeyu tidak menyangka sekte kuno Jiuhan sangat kejam. Pasalnya, pil tubuh suci itu hanya dapat menerobos ke ranah Shen Void hanya sementara. Sehingga meskipun dipaksa, itu pasti tidak berhasil naik ke ranah Shen. Wanita itu memohon lagi kepada mereka agar membawanya ke kota Mingshui. Hanya saja, sebelum mereka menjawab, tiba-tiba ada 3 orang yang menghadangnya. 3 orang itu pun mencegah wanita itu pergi ke kota Mingshui. Bahkan ia pun menggunakan cambuk rantainya untuk membawa wanita itu. Yang mana wanita itu bernama Nona Linan. Bos dari ketiga komplotan itu bernama Minrui. Ia mengatakan kepada Nona Linan bahwa ia tidak ada balas budi sedikit pun kepada gurunya. Yang mana karena gurunya ia dapat naik ke ranah Shen Void. Sedangkan hanya esensi suci ia tidak mau memberikan kepada gurunya. Mendengar hal itu Nona Linan sangat marah. Bahkan ia mengatakan gila kepada komplotan itu. Yang mana keinginan gurunya hanya akan membuat dirinya mati mengenaskan. Mendengar ocehan dari Nona Linan, Minrui langsung emosi. Ia pun mengeluarkan jarumnya untuk membuat Nona Linan pingsan. 你们送我去明月城吧。想去明月城？小心！立县主真是自私啊！ Melihat kejadian itu membuat Yeyu iba. Ia kemudian hendak menolong Nona Linan. Hanya saja ditahan oleh Putri Yin, yang mana komplotan itu tingkatnya berada di ranah Shen Void. Sedangkan efek dari pil detoksifikasinya sudah hampir habis. Oleh karena itu, jika ia memaksa untuk menolong Nona Linan, itu hanya akan menambah masalah. Mendengar peringatan dari Putri Yin, Yeyu tidak menghiraukannya. Yang mana dirinya yakin mereka tidak membiarkan dirinya pergi begitu saja. Mendengar hal itu, Minrui membenarkannya. Ia kemudian bersumpah akan membunuh Yeyu. Yang mana ia akan balas dendam atas terbunuhnya adik kesayangannya. Mendengar namanya, Yeyu sangat kesal. Pasalnya, setiap ia bertarung pasti dengan keluarga Min. Sehingga ia yakin jika terus-menerus seperti ini, mungkin keluarga Min akan musnah. Minrui tidak percaya atas ocehan dari Yeyu.
yang mana Yeyu hanyalah orang bawahan yang berlindung di bawah Zongyang Sengsau-nya, sehingga jika ia melawannya, itu mustahil dapat menang. 输了，别在这时候起冲突。 当然不会。 Salah satu anak buahnya Yes. mengatakan kepada Minrui bahwa pil Ninja juga detoksifikasi milik mereka akan 少在那里 habis. 虚张声 Dengan 势。 demikian, ini menjadi kesempatan agar dapat mengalahkannya. Anak buah itu pun mengajak Minrui untuk membagi tugas, yang mana Tuan Minrui menangani Yeyu, sedangkan ia akan menangani Nona Linan terlebih dahulu. Kemudian ia kembali untuk membantunya, yang mana ini karena ketua sekte telah menunggunya. Mendengar instruksi dari bawahannya, Minrui menyetujuinya. Ia pun menyuruh anak buahnya untuk pergi. Mereka berdua pun saling adu serangan. Minrui mengeluarkan cabuk daun willow untuk menyerang Yeyu. Yeyu pun juga tidak tinggal diam. Ia menggunakan pedangnya untuk mengkonter cambuk Minrui. 是您的私人恩怨，请让我们带人离开。 Saat ada waktu lenggang, Yeyu menyuruh Putri Jin dan Liang untuk menyelamatkan wanita itu. Sedangkan dia akan menangani Minrui. Mereka pun setuju dengan perkataan Yeyu. Kemudian mereka pergi untuk menyelamatkan wanita itu. Namun sebelum Putri Yin pergi, ia menyuruh Yeyu agar berhati-hati. Namun sebelum mereka melanjutkan pertarungannya, Yeyu bertanya, apakah Minrui memakan pil tubuh suci untuk menaikkan ranahnya? Minrui tanpa bertele-tele langsung mengejek Yeyu. Yang mana, mengapa Yeyu bertanya demikian? Apakah Yeyu sudah menyesal bergabung dengan Minsen Dokter Suci? Ia kemudian juga mengejek Dokter Song. Yang mana, Dokter Song adalah dokter pengecut dan selalu bertele-tele dalam berbuat sesuatu. Sedangkan Guru Jiuhan adalah orang yang sangat jenius. Bahkan ia yakin gurunya dapat mengubah nasib kota Songyan Shenzhou. Bahkan ia juga yakin gurunya pantas disebut Dokter Suci. Yeyu yang mendengarnya pun sangat kesal. Ia kemudian mengajak Minrui untuk bertarung lagi. 宋承玉那种迂腐懦弱的人， 这些屁话的，还是直接动手吧。 Minrui menggunakan teknik tarian daun kekacauan. Benar saja, dengan teknik itu, Yeyu kesulitan. Bahkan membuat Yeyu terpental. Yeyu pun tidak kehabisan akal. Ia bersembunyi di belakang pohon saat Minrui menyerangnya. Melihat Yeyu bersembunyi, Minrui sangat kesal. Ia pun kemudian menggunakan domain racunnya untuk menemukan Yeyu. Yeyu juga kesal dengan Minrui. Ia pun keluar dari persembunyiannya, serta mengeluarkan api yang untuk mengkonter domain itu.能逃到哪儿去？ 这可是你自己 竟然直接克制我的领域！ Minrui terkejut melihat aura api yang sangat kuat. Ia heran kepada Yeyu, yang mana tekniknya dapat ditahan dengan mudah oleh Yeyu. Ia kemudian menyerang Yeyu dengan cambuknya. Hanya saja, serangannya dapat ditahan dengan mudah oleh Yeyu. Bahkan dapat memukul mundur Minrui dengan teknik pukulan amarah kaisar barbarnya. Yeyu tidak cukup sampai di situ. Ia menggunakan pedang 5 elemennya untuk menyerang Minrui kembali. Minrui juga tidak tinggal diam. Ia juga mengeluarkan formasi pelindung burung untuk menahan serangan Yeyu. Hanya saja, penghalangnya masih tidak cukup untuk menahan serangan Yeyu. Tidak berselang lama, serangan itu hancur menjadi debu. Melihat Yeyu semakin kuat, ia yakin Yeyu berada di ranah Shen Void. Yeyu pun tidak memberi kesempatan buat Minrui. Ia kemudian mendekat Minrui dan menyerangnya hingga membuat Minrui terpental. 狂怒！无形剑齐出！秦王， 的机会吧！ Selesai menyerang, Yeyu mengejek gurunya, yang mana gurunya tidak pandai dalam mengajar. Pasalnya, racun bukanlah sesuatu yang dapat menumbangkan musuhnya. Bahkan gurunya juga tidak memberitahukan bahwa api adalah counter dari racun. Tidak berselang lama, Putri Yin datang. Ia terkejut melihat Yeyu dapat mengalahkan Minrui. Yeyu pun tidak menampakkan kekuatan aslinya di hadapan Putri Yin. Ia kemudian meyakinkan Putri Yin agar mempercayainya. Ia juga memalingkan pembahasan itu, yang mana ia menanyakan apakah ia berhasil mengejar orang-orang itu. Putri Yin mengiyakannya. Ia memberitahukan keadaan Nona Linan bahwa Nona Linan sudah dibawa keluar oleh Liang. Ia kemudian menyuruh Yeyu agar pergi dari tempatnya itu. 竟然没有告诉你，娘子要对自己的夫君有点信心。 梁公子已经把丽南姑娘送出去。 Saat mereka berbicara, tiba-tiba Minrui mengeluarkan jarum beracunnya untuk membalas dendam. Benar saja, jarum itu mengenai dada dari Putri Yin, namun tidak mempan.
Ia kemudian meyakini mungkin tubuh Putri Yin tidak cocok dengan api yangnya. Ia dengan marah menghampiri dan menjambak rambut Minrui. Ia kemudian menghajar muka Minrui habis-habisan. Ia juga menanyakan penawar racun itu. Hanya saja Minrui tidak menjawabnya. Itu pun membuat Yeyu sangat kesal. Bahkan ia mengumpulkan kekuatannya untuk langsung membantai Minrui. Setelah Yeyu menghabisi Minrui, ia kembali menghampiri Putri Yin. Ia berjanji akan membawanya ke Dr. Song. Namun sayang sekali, kita tidak bisa melanjutkan alur videonya karena episode ini harus bersambung dulu. Oleh karena itu, kami ucapkan terima kasih kepada kalian semua guys, karena telah mampir ke channel ini sampai tuntas ke ekor-ekornya. Dan juga guys, apabila kalian ingin mengetahui kelanjutan videonya, kalian bisa subscribe dan mengaktifkan lonceng notifikasinya. Serta apabila kalian suka dengan channel ini, kalian bisa like dan buang sejauh mungkin ke teman dan kerabat kalian. Oke guys, sampai jumpa kembali di video selanjutnya. Bye bye.